Kalau nggak ngejar target platinum yang masih kurang 20.000 lagi dalam 4 hari, nggak mau saya ambil orderan double ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya bakal vlog on beat, mengejar ketinggalan target yang masih kurang banyak, kurang lebih 20.000 lagi. Dan kali ini saya udah dapat orderan food. Biasanya saya main GoRed, dan karena ketinggalan poin saya masih banyak, saya main GoFood, GoSend, dan GoRed. Simak dan saksikan gimana orderan saya hari ini. Jadi ini abang-abang, saya udah dapat orderan food ya. Pertama orderan saya masuk atas nama dia Vano, dan saya memang nggak matiin paket data tadi, memang berharap masuk orderan gabungan gitu supaya dapat poin lagi tambahan ya kan, biar cepat nambah poin saya buat ngejar target platinum yang masih kurang 20.000 lagi dalam 4 hari ini gitu. Jadi gini ya abang-abang, ini kan orderan double nih. Saya ada trik tips buat teman-teman yang buat menjalankan orderan double. Ini gunanya sebenarnya keuntungannya buat ngejar poin aja sebenarnya. Tapi kalau untuk pendapatan kita nggak untung sama sekali, rugi gitu. Karena untuk pendapatan itu ini kita cuma dapat 2.000. Gila 2.000 geng. Orderan kedua 2.000, orderan pertama 7.200. Jadi kalau kita geser pengantaran, itu orderan kedua pasti hilang. Karena ini titik orderan keduanya melewati orderan pertama dulu. Jadi saya sarankan abang-abang jangan geser pengantaran agar abang-abang bisa mengantarkan orderan kedua dulu. Tapi kalau abang-abang geser pengantaran, abang-abang harus mengantarkan orderan pertama dulu baru ke orderan kedua. Karena orderan kedua otomatis bakal hilang. Jadi jangan geser pengantaran, dan biar abang-abang nggak dikira sama orang orderan kedua ini muter-muter dan menjauh dari lokasi dia. Karena abang-abang otomatis kan melewati dia dulu nih. Jadi antar dulu ke lokasi kedua. Caranya jangan mulai pengantaran langsung aja jalan. Oke, kita langsung gaskan. Seperti yang abang-abang lihat, orderan kedua kita dia mantau kita nih di map ya kan. Sudah jalan bang katanya. Bayangin coba kalau kita geser pengantaran, orderan kedua hilang, dan kita mengantarkan orderan pertama terlebih dahulu, otomatis si orderan kedua ini akan bilang kita, abang ini kemana? Kok lokasinya menjauh dari rumah saya, kok ngelewatin rumah saya? Pasti seperti itu. Karena yang sudah-sudah yang terjadi seperti itu teman-teman, sehingga si pemesan ini bakal menganggap kita negatif dan mungkin bakal ngasih rating jelek, dan mungkin bakal merespon kita negatif nanti pas ngasih makanannya. Jadi saran saya buat abang-abang yang bagi yang dapat orderan double, jangan digeser pengantaran agar orderan keduanya nggak hilang kalau posisinya seperti ini gitu. Orderan kedua lebih dekat dibanding orderan pertama, biar abang-abang tahu titik lokasinya dan tagihan pembayaran tunainya atau gopaynya ya kan. Kalau abang-abang geser orderan geser pengantaran, otomatis orderan kedua hilang, abang-abang nggak tahu mau ngantar kemana orderan kedua walaupun titiknya tadi lebih dekat dibanding orderan pertama. Dan nggak tahu juga pembayarannya gimana, gopay kah atau tunai kah ya kan. Jadi begitu caranya abang-abang, jangan geser pengantaran. Sistem Gojek katanya pintar, kita harus lebih pintar. Meskipun dari segi pendapatan kita memang nggak diuntungkan ya, pembayaran cuma 2.000, kita menunggu kembali untuk makanan orderan kedua dibuatkan ya kan. Seperti itu abang-abang. Ini karena ngejar poin aja nih, karena poin saya banyak masih kurang. Nah, bulan ini saya ada libur berapa hari? 7 hari saya libur bulan ini. Lebaran aja 5 hari saya libur, tambah lagi ada 2 hari libur. Sehingga poin saya masih kekurangan banyak untuk mengejar target platinum. Oke.
Kita sudah sampai di orderan kedua, kita coba hubungi. Jangan lupa perhatikan pesanannya Bang, karena tadi restonya udah ngasih nama sih pesanannya. Kalau nggak dikasih nama, abang-abang lihat lagi menunya ada apa aja gitu. Tadi ada yang pesan 4, ada yang pesan 3. Kalau kakak ini 3 dia pesan bubur ayamnya. Yang atas nama ini ya Bu, Riri ya. Tadi kebetulan lagi ya Bu. Makasih banyak Ibu. Kasih ya Bu. Oke, orderan kedua sudah selesai kita antar, kita ke orderan pertama. Ibunya ngasih lebih guys, 5.000 tunai. Kita gas ke orderan pertama. Orderan kedua sudah selesai kita antaran. Dan kita tidak perlu menggeser pengantaran biar gak digoblokin sama sistem Gojek ya kan. Padahal yang lebih dekat itu orderan kedua. Kenapa orderan yang pertama dulu yang diantar? Ini mapnya gimana IT Gojek nih? Pola pengantarannya gimana cara? Pola pikirnya kayak gimana sih IT Gojek? Masa orderannya lebih jauh dulu yang diantar? Balik lagi ke orderan kedua. Orang yang kedua, orderan kedua ini mikir kita lewatin rumah dia ya kan. Ini yang nggak disuka sama pemain food orderan gabungan seperti inilah. Kalau bukan karena ngejar poin yang masih banyak kurang ya kan, otomatis 20.000 4 hari, berarti saya satu hari itu harus ngejar 5.000 poin. Kalau akun saya lagi baik-baik saja, oke. Ini karena akun saya kemarin orderan goret itu cuman masuk yang comfort aja, yang goret biasa itu nggak masuk sama sekali. Jadi untuk orderan itu terasa sangat delay ya, karena sistem seperti hanya mencarikan saya itu orderan goret comfort, tidak dengan goret biasa. Goret biasa masih masuk. Kita sudah sampai di titik pengantar yang pertama, kita coba hubungin dulu. Ini dari tadi chatnya nggak terkirim-kirim ke orderan pertama ini. Nggak ngerespon nih orang yang pesan di orderan pertama ya kan. Ini coba abang bayangin kalau seandainya kita ke orderan pertama terlebih dahulu, itu orderan kedua itu bakal nunggu tambah lama lagi dikarenakan nunggu pesanannya dibuat lagi ya kan, itu tambah durasi lagi loh. Terus untuk pos pengantaran orderan pertama kita nunggu lagi yang pesan orderan pertama itu ngambil makanannya. Kalau kayak gini kan dia belum keluar-keluar ini, jadi bakal butuh waktu lagi ya kan. Nah, sehingga si orderan kedua tadi bakal kesel gitu, bakal lama lagi menunggu. Apalagi kalau yang dipesan itu makanan yang anget-anget, yang panas-panas, udah kedingin, udah dingin duluan makanannya. Tolonglah ilangin lah orderan double ini gitu. Kalau nggak kejar kekurangan target poin terlalu banyak, saya sarankan bagi abang-abang jangan ambil orderan double ini. Silakan kalau seandainya masuk orderan dan abang-abang jaga rating dan performa, matikan paket data. Dan jika abang-abang suka nyortir, kalau seandainya orderan double ini udah masuk orderan pertama food, silakan matikan paket data. Jika abang-abang yang tidak menjaga rating dan performa, silakan abang-abang manual bid, matikan auto bidnya, silakan abang-abang sortir. Kalau abang-abang auto bid masuk orderan food pertama dan masuk orderan kedua, itu abang-abang wajib menerimanya gitu, tidak bisa menolaknya karena nggak ada bisa dilewatkan. Tapi kalau manual bid, abang-abang mesti bisa melewatkan, tapi dengan konsekuensi performa abang turun gitu. Kita coba hubungin kembali nih abangnya.
Oke, kita cobalah geser dulu pengantaran, mana tahu nanti chatnya terkirim. Otomatis orderan kedua ini bakal hilang kalau kita geser pengantaran. Coba deh abang lihat-lihat. Ini kan otomatis hilang nih orderan kedua. Kita nggak bakal tahu kalau tadi kita nggak antar duluan ke orderan kedua. Kita nggak tahu nih titik orderan kedua itu di mana. Karena dari resto kita langsung diarahkan sama sistem itu ke orderan pertama. Bayangin coba abang-abang orderan kedua bagaimana perasaannya dengan makanannya, menganggap kita keluar jalur melewati rumah dia ke orderan pertama dulu. Dia nggak mau tahu itu. Kok abang mengantar dulu dan saya pesan gitu. Kok abang ngantar pesanan yang lain? Begitulah yang ada di isi kepala orang yang ada di orderan kedua. Jika orderan kedua itu lebih dekat dari resto sebelum orderan pertama. Ayolah bang, di Yovano, abang di mana ini? Kok nggak respon-respon? Di telepon nggak ada jawaban, di chat nggak dibalas. Sayang sekali rekamannya tidak tersambung, terputus tadi abang-abang. Ya kira udah ngoceh-ngoceh panjang, ternyata tidak terekam. Jadi orderan kedua udah saya selesaikan abang-abang, seperti yang abang-abang lihat. Ini pembayaran yang diterima oleh driver itu cuma 2.000 dan orderan pertama tadi itu 7.200. Gila bukan? Jadi kalau nggak ngejar poin, saya sarankan abang-abang jangan ambillah orderan double atau orderan gabungan ini, karena sangat tidak untung sama sekali, malahan buntung untuk segi pendapatan. Untung cuman segi poin aja, mana tahu abang-abang kekurangan poin banyak di detik-detik di akhir bulan terakhir, gak apa-apa lah ambil gitu supaya cepat dapat poin ya kan. Karena saya cukup banyak juga kekurangan poin. Saya itu kekurangan poin 20.000 lagi kurang lebih sampai akhir bulan. Masih ada waktu 4 hari lagi ngejar target platinum yang 97.500 bulan ini, 97.500. Jadi pencapaian saya sudah 76.950, berarti kurang lebih 4 hari ini saya harus ngejar 20.000 poin lagi kurang lebih ya. Jadi untuk 4 hari berarti saya harus ngejar satu hari itu 34 orderan sehari atau 35 orderan sehari. Untuk kondisi akun yang sedang gacor mungkin gampang ya kan, kayak kemarin aja masih gacor akun goret saya, tapi sekarang untuk 2 hari kemarin itu akun saya tuh semacam delay, dan karena sistem seperti hanya mencarikan orderan goret comfort. Jadi kemarin itu saya dapat cuma 16 orderan. Itu gila kali lah, karena seperti kayak ditahan gitu. Orderan biasanya tuh goret masih masuk, yang biasa goret biasa masih masuk, tapi untuk kemarin dan kemarinnya lagi 2 hari lah, yang masuk itu cuman orderan goret comfort. Jadi orderan saya sangat terasa delay, yang biasanya dar nyambung kemarin nggak ada nyambung karena yang masuk hanya goret comfort, goret biasa nggak masuk. Jadi sistem seperti hanya mencarikan saya orderan goret comfort. Dan untuk goret comfort abang-abang tahu sendiri, ordernya tidak terlalu banyak ketimbang orderan goret biasa, dan di Padang pengguna goret comfort tidak terlalu banyak lah, dan yang tahu pun tentang goret comfort juga tidak terlalu banyak, sehingga orderan saya sangat delay kemarin. Dan ya seperti menunggu, kalau seandainya ada goret comfort barulah saya dapat orderan. Kalau ada orderan goret biasa itu saya nggak dikasih sama sekali. Gila nggak sistem ini. Jadi goret comfort dan goret biasa itu seperti udah bisa dibuat prioritas satu layanan gitu, kayak GoFood, GoSend, GoRed gitu kan. Kalau kita udah gacor satu layanan udah fix gitu, itu layanan lain bakal susah untuk masuk. Sama kayak gini gitu. Makanya saya hidupin GoFood hari ini, GoSend hari ini, supaya memecah merusak kembali orderan goret comfort yang udah prioritas ini, agar orderan yang lain bisa masuk. Oke, itu dulu tips-tips terkait orderan double food atau orderan gabungan abang-abang. Nantikan video seputar ojol, driver ojol, dan pengguna ojol berikutnya.
Jika abang-abang suka dengan video ini, silahkan di like. Dan jika abang-abang ada yang mau ditanyakan, silahkan abang-abang tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan sungkan-sungkan. Dan bagi abang-abang yang belum subscribe, silahkan subscribe.